Selamat pagi para pihak yang bersengketa. Pada pertemuan pertama ini saya akan membacakan tata tertib dan mohon untuk para pihak bisa menyimak apa yang saya bacakan. Dengan mengikuti tata cara ini, diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua para pihak yang terlibat. Adapun kewajiban para pihak yaitu yang pertama, menghadiri pertemuan mediasi. Para pihak wajib hadir secara langsung dalam setiap pertemuan mediasi. Kehadiran melalui media komunikasi audiovisual juga dianggap sebagai kehadiran langsung. Yang kedua yaitu bertindak dengan itikat baik. Semua pihak diharapkan untuk berpartisipasi dengan itikat baik, berperilaku baik dan dapat berakibat hukum. Yang ketiga yaitu menandatangani formulir penjelasan. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai prosedur mediasi, para pihak harus menandatangani formulir yang menyatakan bahwa mereka memahami dan bersedia mengikuti proses mediasi. Menyampaikan kesepakatan. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dan menghadap hakim untuk memberitahukan hasilnya. Yang selanjutnya yaitu hak para pihak. Yang pertama, memilih mediator. Para pihak memiliki hak untuk memilih mediator dari daftar yang disediakan, termasuk hakim pemeriksa, advokat, atau akademisi hukum. Yang kedua yaitu mengundang ahli. Dengan persetujuan mediator dapat mengundang ahli untuk memberikan penjelasan yang relevan dalam proses mediasi. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan penjelasan prosedur. Para pihak berhak mendapatkan penjelasan lengkap mengenai prosedur mediasi dan konsekuensinya. Adapun apa yang boleh para pihak lakukan yaitu yang pertama, negosiasi secara langsung. Para pihak didorong untuk bernegosiasi secara langsung di bawah bimbingan mediator. Yang kedua yaitu menggali kepentingan. Mediator akan membantu para pihak untuk menggali kepentingan masing-masing dan mencari solusi yang terbaik. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan yaitu yang pertama, mengabaikan kehadiran. Ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan mediasi. Kemudian yang kedua yaitu berdiskusi di luar proses mediasi. Pembicaraan mengenai isi mediasi di luar forum yang telah disepakati dapat merusak proses dan hasil mediasi. Kemudian untuk kewajiban setelah mediasi yaitu menyampaikan hasil mediasi kepada hakim dan pengajuan akta perdamaian. Hal-hal tersebut harus dilakukan para pihak dan harus ditaati. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kemudian saya akan membacakan agenda dari mediasi yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu untuk yang pertemuan pertama yaitu hari ini pada Senin 25 November 2024 sebagai penjelasan tatib dan harapan untuk masing-masing para pihak. Pertemuan yang kedua yaitu pada Jumat 6 Desember 2024 untuk penjelasan kasus posisi. Kemudian pada pertemuan ketiga yaitu Kamis 19 Desember 2024 sebagai penjelasan ulang dan kehadiran saksi jika diperlukan. Kemudian pertemuan keempat yaitu Senin 30 Desember 2024 sebagai penawaran mediator dan perdamaian. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan akta perdamaian pada 6 Januari 2025. Untuk para pihak dapat menyampaikan harapan yang ingin dicapai dalam proses mediasi ini agar berjalan dengan lancar. Mungkin untuk pihak pertama, harapan saya dengan adanya mediasi ini yaitu dapat menjadi titik tengah atau titik temu di antara permasalahan saya dengan ibu siswawati. Kemudian untuk pihak kedua, mungkin harapan saya dengan adanya mediasi ini dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya terkait utang piutang antara saya dengan Ibu Mariana. Baik, untuk harapannya saya tampung terlebih dahulu. Kemudian
Untuk pertemuan selanjutnya akan kita jadwalkan pada Jumat 6 Desember 2024. Dan untuk dipersiapkan kasus posisinya agar berjalan dengan lebih lancar lagi pada pertemuan kedua. Terima kasih. Oke, untuk pertemuan kedua ini pada 6 Desember 2024, agenda kita yaitu untuk mendengarkan penjelasan dari para pihak. Kemudian saya persilahkan kedua belah pihak untuk bisa menjelaskan kasus posisinya. Baik, di sini saya sebagai pihak pertama, saya akan menjelaskan pokok permasalahan dari yang saya hadapi dengan Ibu Susilawati. Jadi, Ibu Susilawati itu memiliki hutang kepada saya itu sebesar 280.288 sejak tahun 2018, dan Ibu Susilawati itu seharusnya mengembalikan pinjaman kepada saya atau jatuh temponya itu pada Februari 2019. Nah, sejak itu saya sudah berusaha untuk menagih Ibu Susilawati, bahkan dengan saya menggunakan kuasa hukum, tetapi selalu saja ada alasan dari Ibu Susilawati untuk tidak membayarkan hutangnya. Berdasarkan kwitansi yang saya punya, Ibu Susilawati berhutang kepada saya itu di tahun 2018 pada bulan Mei tanggal 4 itu sebesar 5 juta, kemudian tanggal 11 Mei sebesar 10 juta, 22 Mei 5 juta, 8 Juni itu 5 juta, 13 Juni 5 juta, 14 April 2 juta, 26 April sebesar 10 juta rupiah, 11 Juli 2018 sebesar 15 juta, 13 Agustus 15 juta, 20 Agustus 10 juta, 3 Oktober 50 juta rupiah, 6 Oktober 2 juta rupiah, 15 Oktober 2 juta 500, 20 Oktober 5 juta rupiah, 3 November 10 juta rupiah, 21 November 30 juta rupiah, dan 23 November 5 juta rupiah, 21 Desember sebanyak 33 juta 540 juta rupiah. Kemudian 13 Januari tahun 2019 itu sebesar 49.748.000 rupiah. Kemudian di tanggal 23 Januari itu sebesar 500.000 rupiah. Tidak Ibu, tidak seperti itu kenyataannya. Yang saya punya utang itu hanya sebesar 270.288.000 rupiah. Tapi Ibu Mariana mengatakan rincian utang saya itu semuanya total 280.288.000 yang dimana itu tidak sesuai dengan apa yang saya pinjamkan terhadap Ibu Mariana. Oke, baik. Saya sudah paham dengan kasus posisi dari permasalahan ini. Terima kasih untuk para pihak. Sebelumnya, izinkan saya untuk menelaah kasus posisi dari para pihak yang menyampaikan. Kemudian kita akan bertemu lagi pada tanggal 19 Desember 2024 dengan agenda penjelasan ulang dan kehadiran saksi jika dibutuhkan. Ibu Susilawati, Ibu Selamat pagi Ibu Mariana dan Ibu Susilawati. Terima kasih telah hadir dalam sesi mediasi ini. Baik, jika seperti itu kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak mengenai duduk perkara yang sedang dihadapi Ibu Mariana. Silakan dimulai. Baik, di sini saya mau menjelaskan permasalahan di dalam mediasi ini. Jadi Ibu Susilawati itu memiliki hutang kepada saya itu sebesar 280.288.000 sejak 2018 dan jatuh temponya itu pada Februari 2019. Untuk Ibu Susilawati dari pihak kedua, dipersilakan untuk menjelaskan perkara. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi bahwa saya tidak menolak bahwa saya memiliki utang tersebut, tapi saya merasa utang tersebut terlalu tinggi karena yang saya terima kwitansi itu hanya sebesar 270.288.000 rupiah. Namun kata Ibu Mariana sebesar 280 juta, dan saya merasa kesulitan untuk membayar uang sebesar itu, sehingga saya tidak tepat waktu, Ibu. Baik, mari kita lebih dalam
kita lihat lebih dalam mengenai perjanjian pinjaman ini. Dari Ibu Mariana, bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang perjanjian lisan yang telah dibuat oleh bersama Ibu Susilawati? Berdasarkan perjanjian lisan yang telah saya buat dari saya sendiri dengan Ibu Susilawati, bahwasannya Ibu Susilawati seharusnya mengembalikan pinjaman itu pada Februari 2019. Nah, sejak itu saya menagih dan selalu saja ada alasan dari Ibu Susilawati untuk tidak melunasi hutangnya. Dari Ibu Susilawati? Setiap saya ingin membayar, Ibu Mariana mengatakan uang tersebut milik orang lain, yaitu milik preman Paris. Tapi ternyata pada suatu ketika Ibu Mariana pernah bilang ke saya bahwa uang tersebut adalah milik Mbak Yani. Hal itulah yang membuat saya itu merasa bingung atas perjanjian tersebut atau dari kesepakatan awal itu seperti apa. Oke, itu merupakan poin penting dari kedua belah pihak. Mari kita fokus pada fakta-fakta yang ada. Untuk Ibu Mariana, Anda menyebutkan bahwa Anda telah mengirimkan somasi pada 14 Maret 2020 tetapi tidak mendapat tanggapan dari Ibu Susilawati. Apakah benar? Benar, Bu Amanda, saya telah menagih hutang kepada Ibu Susilawati bahkan dengan menggunakan kuasa hukum, tetapi memang tidak ada itikat baik dari Ibu Susilawati untuk membayarkan hutangnya. Ibu Susilawati bagaimana? Saya mengakui memang saya belum membayar utang tersebut kepada Ibu Mariana sebesar 280 juta yang menurut saya itu termasuk terlalu tinggi dari jumlah yang sesungguhnya saya pinjam. Karena Ibu Mariana sempat bilang untuk menjalankan uang itu sebesar 15%, 20%, 30%, tetapi Ibu Mariana hanya menjalankan 5%. Hal itulah yang membuat saya tuh bingung. Apakah betul seperti itu Ibu Mariana? Tidak, saya tidak merasa mengatakan hal seperti itu. Oke, mari kita temukan titik temu di sini. Bagaimana Ibu jika saya izin untuk mendatangkan saksi dalam proses mediasi ini untuk memperkuat pernyataan saya? Oke. Bagaimana dengan Ibu Mariana? Apakah setuju apabila pihak kedua untuk mendatangkan saksi? Saya sangat setuju apabila pihak kedua ingin mendatangkan saksi di sini, asalkan saya juga diperbolehkan untuk mendatangkan saksi saya di sini. Ya, tentu saja boleh Ibu Mariana. Baik, kalau begitu bagi saksi pihak pertama maupun kedua dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Supriyati. Saya sebagai saksi dari pihak pertama. Saya itu sebagai teman dari Ibu Mariana, sebagai teman jual beli tanahnya ya, rekan bisnisnya. Saya memang mengetahui dan mendengar bahwa memang adanya hutang piutang antara Ibu Mariana dan Ibu Susilawati. Tetapi saya tidak mengetahui secara rinci seberapa hutangnya dan berapa kwitansinya, saya kurang mengerti. Tetapi dari yang saya dengar dan dari yang saya ketahui dari Ibu Mariana yang memberikan pernyataan kepada saya bahwa hutang tersebut sebesar 280 juta rupiah. Saya memang sering ke tempatnya Bu Mariana, tetapi saya tidak pernah bertemu dengan Bu Susilawati. Saya hanya sebatas mendengar saja. Kemudian saya persilakan kepada pihak kedua untuk memberikan pernyataannya. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Amanda, saya Farida. Saya mengakui perkara utang piutang antara Ibu Susilawati dan Ibu Mariana tersebut. Sebelumnya saya juga pernah meminjam uang kepada Ibu Mariana melalui Ibu Susilawati sebesar 15 juta untuk kepentingan saya pribadi. Ibu Susilawati dikenakan bunga sebesar 20%, tetapi pada saat itu saya belum sanggup untuk membayar bunga tersebut karena tidak memiliki uang. Kemudian Ibu Susilawati mengajak saya untuk bertemu Ibu Mariana untuk membicarakan perkara ini. Kemudian Ibu Mariana mengatakan nanti uang bunganya dipotong melalui uang arisan daging Ibu Susilawati. Setelah mengetahui hal itu, saya sudah membayarkan uang bunga tersebut kepada Ibu Susilawati. Namun dalam ini saya tidak memiliki kwitansi atas pembayaran tersebut. Atas pernyataan para saksi, setelah mendengarkan pernyataan para saksi, saya menawarkan bagaimana jika membuat kwitansi yang sebenar-benarnya untuk dimiliki oleh kedua belah pihak terkait transaksi peminjaman uang sebelumnya maupun yang akan datang. Kemudian saya menawarkan juga untuk memperhitungkan biaya dari keterlambatan pembayaran hutang-hutang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apakah ada kemungkinan untuk melakukan pembayaran angsuran, dan misalnya apakah Ibu Susilawati bersedia untuk membayarkan angsuran itu setiap bulannya begitu? Apakah dari pihak kedua bersedia?
Jika denda keterlambatan dapat dikurangi dan kita membuat kesepakatan awal untuk angsuran sebesar 10 juta rupiah untuk mulai bulan depan, saya setuju. Saya menerima atas tawaran tersebut, yaitu angsuran nanti dibayarkan sebesar 10 juta rupiah per bulan depan, dan saya memberikan keringanan untuk keterlambatan 1 minggu dari tempo yang seharusnya dibayarkan. Saya memberikan keringanan bahwa dendanya menjadi 2.500.000 dari yang sebelumnya 5 juta rupiah. Oke, itu merupakan langkah yang positif dari kedua belah pihak. Untuk kesepakatan ini, mari kita rumuskan kesepakatan ini secara tertulis agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai jumlah utang dan jadwal dari pembayaran ini. Oke, apakah ada hal lain yang ingin dibahas sebelum kita menyusun kesepakatan? Tidak, Bunda, menurut saya sudah cukup. Menurut saya juga cukup. Baiklah, mari kita lanjut dengan menyusun dokumen kesepakatan agar semua dapat menandatangani bukti komitmen kita terhadap solusi yang telah kita sepakati. Saya cukupkan mediasi kali ini. Terima kasih untuk Bu Mariana dan terima kasih untuk Bu Susilawati.